Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas materi UTBK mata pelajaran kimia bab pertama yaitu struktur atom. Nah, sebelum kita latihan soal, kita review sebentar yuk. Jadi, yang pertama kalian harus tahu itu adalah golongan. Di dalam sistem periodik itu terdapat golongan 1A, 2A, 2B, dan seterusnya. Nah, teman-teman itu yang harus wajib hafal itu adalah golongan 1A sampai golongan 8A. Nah, kita coba rincikan ya. Jadi, di golongan 1A, nah kalian tuh untuk mempercepat cara menghafal harus punya singkatan-singkatan sendiri yang kalian bikin sendiri. Jadi biar ingat. Contohnya misalkan golongan 1A itu H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F. Mungkin kalian bisa membuat singkatan sebagai Halina naik Grab, RB ya, Grab, sama Fitri, atau Halina karo Robi CS free. Nah, atau yang lain lagi, sekreatif kalian. Itu hanya contoh. Kalau golongan 2 itu ada BE, MG, CA, SR, BA, RA. Golongan 3A itu ada B, AL, GA, Balga, Intel yang 3A. Golongan 4A, CSI, GE, SN, PB. Golongan 5A ada N, P, AS, SB, BI. Golongan 6A, O, S, SE, TE, PO. Golongan 7A, FCL, BR, IAT. Golongan 8A, H, NEAR, KR, XE, RN. Nah, setelah kalian tahu golongan 1A sampai 8A, kalian juga harus tahu nama-nama atau istilah-istilah lainnya. Contoh, golongan 1A itu disebut sebagai logam alkali. Kemudian 2A itu disebut sebagai logam alkali tanah. Kemudian golongan apalagi ya? 6A. 6A itu kadang, jarang sih yang nyebut, tapi kadang disebut golongan chalcogen. Golongan 7A disebut halogen. Golongan 8A disebut sebagai gas mulia. Nah, yang paling stabil itu adalah golongan 8A. Itu yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mau membedah simbol-simbol unsur atau bagian-bagian unsur lebih tepatnya. Contoh, di sini ada unsur K. Lalu di sini ada angkanya. Nah, gimana sih ketentuannya? Jadi, K ini itu adalah unsur. Kemudian nomor di atas itu disebut nomor massa. Lalu yang bawah itu disebut sebagai nomor atom. Nah, nomor atom itu bisa digunakan untuk mencari golongan dan periode melalui konfigurasi. Kemudian selain itu kita juga punya beberapa rumus. Jadi di dalam suatu atom itu terdapat proton, elektron, sama neutron. Proton itu bermuatan positif, elektron itu muatannya negatif, dan neutron itu netral. Nomor massa dikurangi nomor atom
itu menghasilkan yang namanya jumlah neutron. Kemudian nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Sampai situ paham ya? Jadi, pada gambar di atas, itu kita bisa tuliskan nomor masanya 39, nomor atom 19, protonnya sama seperti elektron, yaitu 19. Neutronnya bisa dicari dengan cara nomor massa, yaitu 39 dikurangi nomor atom 19 sama dengan 20. Sampai situ paham ya? Nah, terus gimana Kak kalau misalkan bentuknya itu ion, unsur yang berion? Contoh, kita punya K plus 39 sama 19. Nah, kalau seperti ini gimana? Atau O, 2 min 16 sama 8. Gimana nih? Nah, perlu kita ingat kalau ion itu yang berubah adalah elektronnya. Kalau ion positif, dia berarti melepas elektron. Karena elektron sendiri itu muatannya negatif, jadi kalau berkurang satu dia menjadi positif. Tapi kalau ion negatif berarti kebalikannya, menangkap elektron. Sekarang kita contohkan. Untuk unsur 1, ada 1, ada 2 ya, biar nggak bingung ya. Yang 1, nomor massa, nomor atom, sama protonnya itu sama, seperti yang di atas. Neutronnya juga sama. Nah, tetapi yang berubah adalah elektronnya. Elektronnya harusnya kan 19, tetapi melepas 1, berarti dikurangi 1 elektronnya menjadi 18. Kemudian yang kedua, berarti kan nomor massa 16, nomor atom 8, proton 8, neutron 16 dikurangi 8 ya, sama dengan 8. Nah, elektron berarti kan 8 dapat 2, jadi 10, karena dia menangkap elektron. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai situ aman ya?